STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ala ilmina. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, di malam yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mengutukkan hati kita, dapat memberikan pencerahan untuk kita semuanya, baik yang mendengarkan ataupun yang berbicara. Di malam yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema yang penting. Ya, kita akan membaca salah satu kitab Bulughul Maram yang membahas tentang adab. Ya, di terakhir kitab Bulughul Maram. Dan kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tema yang kita angkat pada malam yang berbahagia ini adalah beda antara kebajikan dan dosa. Beda antara kebaikan dan dosa. Perbedaan antara kebaikan dan dosa. Ini hadis ketiga dari Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Di sini kita bisa memetik faedah bahwasanya begitu semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara kebaikan. Mereka adalah orang yang semangat sekali untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkannya. Nah, sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau menanyakan tentang perkara agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar klaim. Bukan hanya sekedar pengakuan mereka cinta kepada Nabi. Tetapi mereka benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mungkin cinta kita bohong. Ya, cinta kita hanya di mulut saja. Maka pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Sesungguhnya apabila cinta kamu itu benar, cinta kamu itu memang tulus, cinta kamu itu memang benar adanya, maka buktikanlah. Buktikan. Sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan mengikuti siapa yang dia cinta. Dia akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa berpikir panjang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita apa itu kebaikan dan dosa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattala alaihi nas. Dan dosa itu apa yang mengganggu dadamu. Ya. Menjadi
menjadikan dada kamu itu sesak, tidak tenang. Wa karihta ayatala alaihin nas, dan kamu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Akhrajahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah bagian dari kebaikan. Ini adalah perkara yang penting. Jangan seseorang meremehkan perkara akhlak. Jangan seseorang menganggap perkara akhlak ini adalah perkara yang tafih, perkara yang kecil. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang pertama adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak yang baik. Ini banyak sekali yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seseorang menyangka ini perkara yang tidak penting. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan dengan akhlak. Jadi, makin tinggi iman seseorang, makin baik akhlaknya. Dan makin rendah iman seseorang, itu makin jelek akhlaknya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang perkara ibadah, bukan hanya itu saja. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seluruh aspek dalam hidup ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ibadah dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah kepada manusia. Bagaimana kita bermuamalah kepada tetangga kita, bermuamalah kepada keluarga kita. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik qudwah kepada kita semuanya. Sebaik-baiknya contoh untuk kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita itu membuat orang ilfil, membuat orang tidak suka dengan agama Islam. Jangan sampai. Ya, jangan sampai dengan akhlak kita orang lari dari Islam. Orang lari dari dakwah yang benar. Orang lari dari dakwatus salaf. Mereka lari. Karena apa? Karena sikap dari sebagian oknum. Sikap yang keras, yang pada tempatnya, ya, maka orang melihatnya sudah ilfil dan tidak senang. Maka butuhnya kita terhadap sifat hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah hikmah. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita memiliki akhlak yang buruk. Memiliki kekurangan. Semua dari kita memiliki kekurangan. Dan para ulama menjelaskan, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sekali, akhlak yang itu adalah bawaan lahir. Bawaan lahir. Yang dimana seseorang kalau dia memang baik, ya, maka mungkin dia ini orang yang dari kecilnya memang sudah sabar. Dari kecilnya dia memang seorangnya yang pendiam. Dari kecil memang orangnya lembut. Itu memang ada. Dan ini adalah sifat yang bawaan dari lahir. Kemudian ada sifat yang harus kita usahakan. Kita harus usahakan akhlak ini.
Ya, mungkin kita bawaan lahirnya memang kita mudah marah. Memang orangnya cepat, temperamennya, kalau kita sebagian orang mengatakan sumbunya sumbu pendek. Ya, mudah untuk marah. Kemudian kita harus berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang sabar. Ini perlu kita usahakan. Jangan seseorang beranggapan, oh saya tidak mungkin bisa berubah. Saya nggak mungkin bisa berubah. Saya udah bawaannya memang udah kayak gini. Kita tidak bisa beralasan dengan demikian. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik. Semua dari kita harus meminta akhlak yang baik. Nabi telah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, doanya adalah Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, kau telah menciptakan aku dengan sebaik-baiknya ciptaan, maka perbaikilah akhlakku. Ya, dan doa yang lainnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, karuniakanlah aku akhlak yang baik. Ya, tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Ya. Kita meminta untuk dihindarkan dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa menghilangkan akhlak yang jelek itu kecuali Engkau ya Allah. Begitu indahnya doa yang mulia ini. Maka sangat aib kalau kita tidak menghafal doa tersebut. Karena kandungannya itu sangat indah. Kandungannya itu sangat indah. Maka kita berusaha. Jangan kita hanya sekedar hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari mulai kecil sampai kita gede, kita hanya menghafal doa itu saja. Maka harus ada seorang muslim, ya, dia berusaha untuk menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka sangat aib kita apabila kita hanya tahu doanya yang sedikit saja, satu atau dua. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berdakwah dengan akhlaknya. Ya. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa khutbah, dia tidak bisa menasihati orang lain. Dia mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi dia mampu berdakwah dengan akhlaknya. Orang kagum dengan akhlaknya. Orang suka dengan akhlaknya. Kemudian dia mengajak orang ini untuk mengikuti kajian. Mengarahkan orang ini untuk Untuk mengikuti kajian, untuk menuntut ilmu agama. Nah, pentingnya seseorang memiliki akhlak yang baik. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman ini sangat berpengaruh baik atau buruknya seseorang. Baik atau buruknya seseorang itu tergantung temannya. Nah, kalau kita memiliki akhlak yang jelek, kita berteman dengan orang yang baik, yang memiliki akhlak yang baik, insya Allah kita akan memiliki perubahan dalam akhlak kita. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini khalili." Seorang itu tergantung agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Dengan siapa kalian berteman. Kita harus melihat teman kita. Dan ada perkataan lain, as-sahib sahib. Teman itu menyeret. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Bisa dia menyeret ke dalam surga, bisa dia menyeret ke dalam neraka. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Ya. Burung itu akan hinggap kepada yang sejenisnya. Kalau orang baik temannya sama orang-orang baik. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik temanannya sama orang-orang yang fajir dan fasik. Ya.
Imam Ahmad pernah berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu min tijaratihil ma'asi wa kunna sawa'an fil bidha'ah." Aku mencintai orang saleh. Aku mencintai orang-orang saleh. Walaupun aku bukan bagian dari mereka. Walaupun aku bukan orang saleh. Agar aku bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh. Teman yang saleh dapat memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat. Ya, dapat memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Nah, ini perkataan diucapkan oleh Imam Ahmad. Beliau tidak merasa dirinya bagian dari orang saleh. Ini adalah sisi tawadhu'nya Imam Ahmad. Tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tidak menganggap dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk berteman dengan teman yang baik. Karena teman ini sangat berpengaruh, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayatala alaihi nas." Dan dosa itu adalah apa saja yang membuat hati kamu tidak tenang, dada kamu tidak tenang. Ya, sesuatu yang mengganggu di dadamu. Enggak tenang dia. Yang namanya dosa itu tidak pernah tenang. Orang yang melakukan dosa itu tidak pernah tenang. Wa karihta ayatala alaihi nas. Dan kamu itu tidak mau dilihat oleh orang lain. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya dosa. Ya, membuat kita sengsara, membuat kita tidak tenang. Membuat kita gundah gulana dikarenakan dosa. Dan ketenangan itu tatkala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Inilah bentuk ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, baik dari kalangan lelaki maupun kalangan perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan dia kehidupan yang baik. Makin seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tenang hidupnya. Dia tidak mungkin akan sengsara. Dia tidak mungkin merasakan kepahitan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan tunjukkan dia kepada apa? Jalan keluar. Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup Anda akan tenang. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa ini memberikan efek untuk kita semuanya. Dosa ini akan menghalangi kita dari ilmu. Dosa ini akan menghalangi kita dari ilmu. Imam Syafi'i pernah mengadukan hafalannya, buruknya hafalannya kepada Imam Al-Waqi'. Syakautu Waqi'. Ya. Beliau mengeluhkan kepada Waqi', su'al hifzi fa arsyadini ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Li'anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dikarenakan ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak masuk kepada seseorang yang bermaksiat. Cahaya itu tidak masuk ke dalam hati yang dipenuhi dengan maksiat.
Nah, apabila kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, kita harus membersihkan wadah ilmu tersebut, yaitu hati kita. Kita membersihkan hati kita dari noda-noda dosa, agar ilmu itu mudah untuk masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Kemudian dosa ini jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat menghambat rizki kita. Dapat menghambat rizki kita. Karena dosa ini memberikan efek untuk kita semuanya. Nah, apabila rizki kita mulai sempit, ya, omset kita berkurang, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana apabila ketaatan itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab datangnya rezeki, maka dosa itu menjadi penghambat rezeki. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus banyak-banyaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui dosa kita semuanya. Kita adalah pendosa, semua kita adalah pendosa. Semua kita memiliki aib. Apabila mungkin manusia mengetahui aib-aib kita, mungkin tidak ada lagi satupun orang yang mau duduk bersama kita, mau berteman dengan kita. Inilah begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih menutupi aib-aib kita semuanya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, mungkin tidak ada lagi mau orang yang berteman dengan kita, mau menyapa kita, tidak ada mungkin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap cucu Adam itu banyak melakukan dosa. Banyak. Semua dari kita banyak sekali melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling baik. Dan syarat taubat disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama sekali dia harus meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua dia menyesali dosa tersebut. Dia menyesali dia telah melakukan dosa. Kemudian dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Inilah orang syarat-syarat taubat. Yang pertama sekali dia meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia menyesali telah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Masih menginginkan kita untuk bertaubat kepadanya. Jadi jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita itu memamerkan dosa kita. Jangan sesekali kita memposting dosa kita. Bangga dengan dosa kita. Karena kita takutkan ini diantara dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Nah, ini teguran untuk kita semuanya. Kalau jangan kita menampakkan dosa yang kita lakukan. Jangan malah kita bangga. Ada seseorang dia bangga memposting, mungkin dia sedang mabuk, dia sedang melakukan di diskotik ataupun yang selainnya. Ini yang kita takutkan. Dan juga kita tidak boleh melakukan dosa tatkala kita sendirian. Kita tidak boleh melakukan dosa secara terang-terangan. Juga kita tidak boleh melakukan dosa tatkala kita sendirian. Ya, Nabi SAW bersabda, ittaqillah
haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dimanapun kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabbku, kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita pintu taubat. Allah masih menginginkan kita untuk bertaubat kepadanya. Selama seseorang masih hidup, dia masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau saja seorang nabi, seorang rasul, dalam seharinya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 100 kali. Nah, apalagi kita? Bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita atau menghasung kita untuk memiliki akhlak yang baik dan menerangkan kepada kita bahwasanya dosa itu tidak bisa menenangkan kita, ya, tidak bisa menenangkan jiwa kita, dan kita malu untuk dilihat orang lain. Telah banyak cerita, telah banyak fakta di lapangan yang menerangkan hal tersebut. Ada seorang musisi terkenal, ya, dia adalah orang yang terkenal, tetapi dia memilih untuk membunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya musik itu tidak bisa memberikan ketenangan untuk kita semuanya. Tidak bisa, sedikit pun. Yang namanya musik itu tidak bisa memberikan ketenangan untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Dan keharaman itu tidak bisa menenangkan jiwa seorang hamba. Kita melihat artis-artis, mereka ditangkap. Mereka ditangkap karena apa? Melakukan mabuk. Mereka butuh kepada sabu. Mereka butuh kepada hal-hal yang memabukkan. Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu hanya bisa diraih tatkala seseorang bisa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak ketenangan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan kita, dan beliau adalah orang yang paling baik. Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sungguh engkau memiliki sifat yang mulia. Sifat yang baik. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah baik, tetapi hubungan dengan manusia itu tidak baik. Salatnya sudah bagus, puasa sunnahnya telah bagus, tetapi lidahnya tajam, ya. Lidahnya suka gibahin orang lain, suka mencela orang lain, suka membuli orang lain, maka dia hakikatnya belum mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Jangan kita hablum minallahnya sudah bagus, tetapi hablum minannasnya kita jelek. Atau sebaliknya, hablum minannasnya sudah bagus, tetapi hablum minallahnya jelek. Maka kita harus sinkron. Harus sejalan. Ya. Jangan dia
mengaku telah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mengikuti para salaf, tetapi akhlaknya buruk, maka hakikatnya dia belum masuk ke dalam salaf. Ya, maka dia belum belum mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan mengikuti Islam itu hanya setengah-setengah. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang perkara ibadah. Islam mengajarkan kepada kita seluruh perkara di dalam agama ini. Sampai kita bermuamalah kepada binatang sekalipun. Bagaimana? Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kalian ingin menyembelih, maka tajamkanlah pisau kalian. Ini bermuamalah kepada binatang. Nah, apalagi bermuamalah kepada manusia. Bagaimana lagi bermuamalah kepada manusia? Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan hal tersebut. Kita tutup pengajian kepada malam yang berbahagia ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintailah orang yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan mencintaimu. Sayangilah orang yang berada di muka bumi ini. Sayangilah para manusia. Sayangilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai Anda. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.